Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, kembali lagi bersama kami, tim Raja Hayam Wuruk yang dibawakan oleh saya, Nadia Imani sebagai opening dan closing statement, dan rekan saya, Cynthia Sunario sebagai pihak pro, dan rekan saya, Tarik Hidayat Pangestu sebagai pihak kontra. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan argumentasi kami terkait mosi pengaturan pengawasan konten layanan video on demand VOD oleh KPI dalam UU Penyiaran. Selamat menyaksikan. Hukum bukan merupakan institusi yang final dan mutlak, sebab hukum selalu ada pada proses untuk menjadi. Sajipto Raharjo. Dewan Juri yang terhormat, sebelum pro dan kontra membangun konstruksi berpikir dari mosi ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu melatar belakangi adanya mosi ini. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan Agustus lalu menginginkan semua platform teknologi memajukan dan menguatkan nilai-nilai kebangsaan, sebab saat ini kita memasuki era konvergensi digital. Menurut riset eMarker, pengguna internet Indonesia melonjak drastis ke angka 200 juta pengguna per tahun ini. Diketahui penyebabnya adalah maraknya penggunaan layanan over-the-top OTT, khususnya pada video on demand VOD. Lantas, apa itu OTT dan VOD? Menurut Elsam, layanan OTT merujuk pada aplikasi yang dapat diakses dengan internet melalui jaringan operator. OTT menawarkan akses berupa layanan pesan atau suara, aplikasi jaringan sosial, serta penyedia video streaming atau VOD yang saat ini sedang kita bahas. Pasar Indonesia saat ini sedang dikepung oleh banyaknya layanan VOD. Mengamati minggu-minggu terakhir ini, layanan VOD seperti Netflix, eFlix, Viu, HBO Go, dan lain sebagainya selalu bertengger di 50 besar aplikasi terpopuler di Google Play. Diketahui radio dan televisi ternyata sudah tidak lagi memuaskan dahaga masyarakat akan konten-konten hiburan yang baik dan menarik, karena masyarakat tidak dapat secara langsung menikmati tayangan yang dikehendaki. VOD hadir untuk menjawab problem tersebut. Kita bisa secara bebas mengakses tayangan yang kita mau, kapanpun dan dimanapun. Presdir Indosat Hari Sasongko merasa prihatin dengan keadaan ini. Pasalnya, revenue dari platform VOD naik melesat jauh ke angka 18%, sedangkan revenue dari TV konvensional turun ke 0,3% dilansir dari penelitian riset Statista. Dengan pertumbuhan VOD yang pesat ini, sayangnya belum ada peraturan yang secara komprehensif mengatur. Layanan OTT secara general hanya diatur pada rancangan peraturan menteri tahun 2016 dan juga surat edaran Menkominfo nomor 3 tahun 2016 yang dirasa kurang memadai dan harus banyak diperbaiki. Lantas, berbicara mengenai pengaturan, bagaimana dengan pengaturan tentang konten dari VOD itu sendiri? Konten VOD dirasa terlalu bebas. Pengamat TIK Masyarakat Telematika berpendapat, konten VOD haruslah diawasi oleh KPI untuk menjaga masyarakat dari tayangan-tayangan negatif seperti pornografi dan sadisme. Namun, wacana ini menuai protes dari warganet. Tahun lalu, ada petisi online yang menolak pengawasan KPI terhadap VOD Netflix yang telah ditandatangani oleh 114.000 warganet. Jika kita berbicara mengenai pengaturan di negara lain, seperti Singapura dan juga Australia, ternyata mereka telah memiliki regulasi tersendiri terkait OTT VOD ini yang terpisah dari UU Penyiaran. Namun, jika kita lihat dengan Indonesia, berdasarkan keterangan Direktur Penyiaran Kominfo, pengawasan konten digital seperti VOD seharusnya didasarkan pada UU ITE dengan mekanisme adanya pelaporan masyarakat terlebih dahulu terkait konten negatif, baru setelah itu Kominfo dapat melakukan pemblokiran. Keadaan status quo ini dirasa belum memuaskan sebagian masyarakat. Kegelisahan ini terus berkembang hingga akhir September lalu, dua raksasa televisi Indonesia, iNews dan RCTI, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait definisi penyiaran pada pasal 1 ayat 2 UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran.
Para pemohon mengatakan bahwa pasal ini menimbulkan kerugian konstitusional karena ada perlakuan tidak setara antara lembaga penyiaran konvensional dengan penyedia layanan VOD. Karena definisi dari penyiaran hanya diawasi pada sektor penyiaran di frekuensi radio saja, yaitu televisi dan radio. Sedangkan mereka menuntut adanya penambahan frasa internet sehingga nantinya layanan VOD dapat diatur oleh KPI. Gugatan ini menuai pro dan kontra. Guru Besar Ilkom Iswandi Syahputra menuturkan jika VOD tidak diatur oleh KPI akan menimbulkan moral panic. Namun, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kominfo mengatakan apabila gugatan ini dikabulkan akan dimungkinkan turut menghambat laju ekonomi kreatif. Lantas, perlukah KPI mengawasi konten VOD? Atau pengawasan tersebut cukup didasarkan pada laporan masyarakat saja? Atau menjadi penting untuk membuat regulasi baru terkait OTT VOD? Mari kita saksikan pada mekanisme pro dan kontra setelah ini. Pendirian kami dalam perdebatan ini adalah memberi kewenangan KPI untuk mengawasi konten VOD dengan landas hukum Undang-Undang Penyiaran. Tujuannya adalah mencapai keadilan bagi penyiaran konvensional dan video on demand, serta melakukan pemenuhan kewajiban pelindungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, mekanisme yang tim tawarkan. Pertama, menambahkan artikulasi konstitusional penyiaran melalui internet ke dalam Undang-Undang Penyiaran dan merevisi beberapa ketentuan di dalamnya agar karakteristik internet dapat disesuaikan dan KPI memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan. Kedua, menetapkan kesamaan dan keadilan mekanisme pengawasan antara penyiaran konvensional dan video on demand. Ketiga, melakukan peningkatan layanan dan infrastruktur KPI agar mampu mengikuti perkembangan penyiaran di internet yang masif. 4 poin justifikasi untuk membuktikan keberpihakan tim pro terhadap mosi ini. Pertama, mengapa VOD dari awal sudah tidak absolut sehingga dapat seharusnya diawasi? VOD pada status quo sudah diawasi dan dibatasi oleh masyarakat dengan adanya laporan publik berupa rekomendasi kepada Kominfo untuk memblokir akses layanan. Karena itu, sedari awal VOD sejatinya sudah menjadi objek pengawasan Dewan Juri. Meski masyarakat sudah melakukan pengawasan, namun bukan berarti pemerintah lepas tangan karena secara prinsip negara harus aktif dalam menjamin keamanan masyarakat. Kedua, mengapa pengawasan harus dilakukan oleh KPI? Berangkat dari International Telecommunication Union yang menyatakan bahwa penyedia aplikasi layanan video virtual melakukan pengumpulan dan analisis data dari pengguna aplikasi, sehingga VOD dapat saja kemudian menjelma sebagai platform kolonialisme. Bahkan pencurian data pribadi yang mengancam virtual jurisdiction suatu negara. Terlebih lagi, penyiaran melalui internet juga bentuk komunikasi yang akan selalu bersentuhan dengan kepentingan publik. Contohnya saja Netflix, yang sekarang memiliki 906.800 pelanggan Indonesia. Ketika VOD melibatkan warga negara Indonesia tapi eksistensinya tanpa izin dan pengawasan, maka sudah seharusnya Indonesia melakukan suatu pergerakan pengawasan, sebab negara dalam pasal 28G dan 28F Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban melindungi hak warga negara. Oleh karena eksistensi KPI sudah dibentuk dan diakui melalui hukum Indonesia, maka tepat jika KPI melakukan pengawasan. Tidak, terima kasih. Lalu mengapa tidak Kominfo saja? Kominfo dalam pengaturannya tidak diamanahi untuk melakukan pengawasan terhadap konten siaran. Selain itu, Kominfo hanya akan dapat melakukan tindakan hukum bila ada rekomendasi dan pelaporan. Area ini tidak akan berjalan sesuai dengan rencana Dewan Juri. Ketiga, mengapa harus melalui Undang-Undang Penyiaran? Dalam penyiaran, kita membutuhkan aspek preventif, yakni tata kelola administratif, berupa pendelegasian kewenangan serta aturan terkait kebutuhan pengawasan konten dan Undang-Undang Penyiaran sudah mengakomodir hal ini. Lalu mengapa tidak melalui Undang-Undang ITE saja? 3 alasan. Pertama, Undang-Undang ITE hanya mengatur terbatas pada penyelenggaraan sistem elektronik dan belum menjangkau pada aktivitas penyiaran dan konten siaran. Kedua, Undang-Undang ITE merupakan instrumen hukum pidana sehingga kurang tepat apabila digunakan sebagai sarana kontrol terhadap aktivitas penyiaran dan konten siaran. Ketiga, Undang-Undang ITE hanya mengakomodir aspek represif. Poin keempat dalam argumen justifikasi, mengapa tidak cocok jika dilakukan oleh lembaga baru atau membuat landasan hukum baru? Adalah ketika pemerintah. Ya, silahkan. VOD adalah alternatif masyarakat dalam memperoleh informasi dan hiburan. Pahamkah saudara, intervensi berlebih negara dalam hal pengawasan konten akan berdampak buruk pada HAM dan demokrasi? Jimli Asidik berpendapat bahwa perumusan konsep HAM di Indonesia lebih cenderung bertumpu pada asas kolektivisme. Artinya, didasarkan pada kepentingan komunal. Prinsip ini pula yang ada menjadi landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Penyiaran. Sehingga ketika konten VOD ini dapat saja mengancam karakteristik bangsa dalam jumlah besar, sudah seharusnya diawasi. Dan terlebih lagi, konten VOD ini disiarkan di Indonesia, digunakan ratusan ribu rakyat Indonesia, bahkan ini termasuk jurisdiksi virtual Indonesia dan harus diawasi. Saya lanjutkan poin saya. Pada poin keempat justifikasi, salah satu prinsip good governance adalah ketika pemerintah mampu bergerak secara efektif dan efisien.
Pada status quo, kita memiliki pengawasan di bidang penyiaran yang dilakukan oleh KPI, serta sudah ada Undang-Undang Penyiaran yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sehingga ketika terjadi penambahan lembaga baru ataupun peraturan baru yang mengawasi output yang sama, yakni konten penyiaran, akan ada tumpang tindih dan duplikasi kewenangan. Hal ini tidaklah mencerminkan prinsip pemerintahan yang baik. Oleh karena 4 poin argumen justifikasi tersebutlah, maka KPI melalui Undang-Undang Penyiaran memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan konten VOD. Mari kita beralih kepada ranah argumentasi efektivitas. Saya akan membuktikan kepada Anda bagaimana pengawasan konten VOD oleh KPI akan membawa dampak positif dan keadilan kompetisi penyiaran dan pengawasan itu sendiri. Pada status quo, yang akan berkembang hanyalah penyedia layanan VOD Dewan Juri, karena dengan tidak adanya pengawasan, mereka bisa membawa konten apa saja secara bebas. Dan kita mengetahui, sisi emosional manusia lebih tertarik terhadap hal-hal seperti itu. Dampak buruknya, jumlah penonton siaran konvensional akan menurun, sehingga pada akhirnya penyedia siaran konvensional akan semakin menipis, bahkan hilang. Adanya perbedaan perlakuan ini tidak mencerminkan nilai kolektivisme yang menurut Justus M. van der Kolk, fungsi sebagai Interupsi. silahkan. Paradigma lama mengatur VOD ini dalam undang-undang penyiaran, dan hal ini menggunakan paradigma sensor. Apakah hal ini tidak menghambat inovasi dalam hal konten di VOD tersebut? Konten yang disensor adalah ketika konten tersebut bermuatan negatif, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap inovasi dan kreativitas yang berbau positif. Selain itu, jika tidak diawasi, ada dampak buruk dari konten VOD yang tentu akan lebih besar, sebab negara tidak hadir untuk memberikan sortir ataupun sanksi terhadap penyedia layanan yang kontennya bisa jadi bermuatan negatif. Saya lanjutkan poin saya, sehingga sebagai pemerintah sudah seharusnya memiliki mekanisme yang menjamin terciptanya kompetisi secara adil dalam penyiaran itu sendiri, dan yang merupakan fungsi hukum stabilitatif yang menurut syarah bahasa yakni hukum berfungsi sebagai pemelihara dan penjaga keseimbangan. Namun, jikapun ada pengawasan tetapi tidak dalam ranah undang-undang penyiaran, ini tetap tidak adil karena menurut Dan Rifanto Budianto, dalam bukunya Kedaulatan Virtual Perlindungan Konten dan Penyiaran 4.0, pengawasan terhadap kegiatan penyiaran jika sesuai undang-undang penyiaran, artinya pelaksanaan ini dilakukan oleh KPI, yang salah satu instrumen KPI adalah P3SPS. Ketika tidak dijadikan ke dalam undang-undang penyiaran, maka jelas akan membedakan pengawasan antar penyelenggara penyiaran, karena VOD tidak dapat dikenai ketentuan P3SPS, artinya ini bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Lalu mengapa harus KPI dan bukan lembaga lain? Menurut Sacipto Raharjo, hukum tidaklah mutlak. Oleh karena itu, karakter sensitif penyiaran ini bisa saja kita masukkan ke dalam undang-undang penyiaran, di mana sudah mengamanahi KPI untuk melakukan pengawasan dengan ruang lingkup, arah dan batas-batasnya yang juga ditentukan. Karenanya, kewenangan KPI ini sudah dapat dipastikan. KPI akan bekerja secara sistematis dan setiap waktu melakukan pengawasan. Lalu mengapa harus KPI dan tidak bisa melakukan public report saja? Ketika hanya dilakukan oleh public report akan ada dua ketidakefektivitasan. Pertama, heterogenitas masyarakat, yakni perbedaan tingkat tujuan, agama hingga bahasa. Artinya, akan ada perbedaan dalam pengertian konten seperti apa yang mengandung sara, kebencian, dan fitnah, sehingga ini tidak akan efektif. Kedua, pengawasan tidak akan dilakukan setiap waktu, sebab masyarakat tidak memiliki kewajiban secara tertulis untuk dapat memaksa mereka melakukan pengawasan. Oleh karena poin efektivitas tersebut, maka tim pro layak untuk dimenangkan. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara dari tim kontra yang kami sepakati dari perdebatan kali ini bahwa pertumbuhan layanan OTT termasuk video on demand di Indonesia sangatlah masif dan sangatlah pesat, sehingga perlu adanya pengaturan yang komprehensif terhadapnya. Namun yang tidak kami sepakati dari perdebatan kali ini, apabila pengaturan tersebut menggunakan dasar Undang-Undang Penyiaran sehingga ada pengawasan terhadap konten VOD oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Sebelum masuk pada rasio argumentasi saya, izinkan saya menyanggah beberapa argumentasi dari tim pro. Mereka menyatakan bahwa urgensi adanya pengawasan ini agar TV-TV terestrial mampu kembali bersaing dan juga menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan logical fallacy yang tidak bisa dijadikan sebagai urgensi Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena berbicara menarik atau tidaknya suatu tontonan atau suatu konten bukanlah bergantung pada adanya pengawasan atau tidak, melainkan bagaimana kemasan-kemasan yang dibawa itu sesuai dengan selera pasar masyarakat Indonesia, mengandung unsur kreativitas dan lain sebagainya. Kemudian sanggahan saya yang kedua, mereka menyatakan bahwa penggunaan undang-undang penyiaran dengan paradigma sensornya tidak menjadi permasalahan. Hal ini tidaklah tepat Dewan Juri yang terhormat, karena paradigma ini merupakan paradigma lama dalam hal pengawasan konten di seluruh dunia. Menurut Damar Juniarto, adanya paradigma penyensoran ini menyebabkan kerusakan terhadap inovasi dan kreativitas dalam pembuatan konten. Lebih lanjut, hal ini dikhawatirkan bisa melanggar hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak atas mendapatkan informasi itu sendiri yang dijamin oleh konstitusi. Sehingga pendirian kami dari perdebatan kali ini adalah menolak usulan
bahwa KPI berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia konten layanan video on demand dalam Undang-Undang Penyiaran. Masuk pada mekanisme kami. Pertama, kami akan membentuk undang-undang baru yang akan mengatur OTT secara komprehensif di Indonesia, di mana nanti substansinya akan mengatur terkait perlindungan konsumen, hak privasi data, dan aspek-aspek teknis penyelenggaraan OTT lainnya. Yang kedua, perlu kami tegaskan bahwa mekanisme kami terkait pengawasan konten video on demand itu sendiri tetap tunduk pada self-regulatory masing-masing platform. Yang ketiga, agar self-regulatory ini efektif, perlu masing-masing platform membuat yang namanya letter of undertaking atau surat pertanggungjawaban, di mana self-regulatory ini sesuai atau tetap tunduk pada hukum positif dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga adalah kami akan meningkatkan literasi media yang ada di masyarakat, baik melalui sosialisasi maupun dari kurikulum pendidikan. Dan yang terakhir, apabila tetap ada konten-konten yang negatif seperti mengandung kesusilaan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya, sudah ada Undang-Undang ITE sebagai payung regulasi, ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam sistem elektronik itu sendiri. Sehingga tujuan kami tetap adanya pengawasan namun tidak mengekang kebebasan berekspresi dan kebebasan atas informasi, serta tetap mendorong inovasi dan kreativitas tetap terjamin. Silahkan. Mengapa tidak bisa menggabungkan VOD ke dalam undang-undang yang sudah ada dan harus membentuk undang-undang baru? Baik, seperti yang telah saya paparkan di atas, bahwa nantinya pengaturan mengenai OTT di dalam undang-undang ini akan sangat komprehensif, mencakup banyak hal termasuk hak privasi data, perlindungan konsumen, dan lain sebagainya. Selain itu pula, undang-undang ini bisa digunakan sebagai konvergensi konstitusional antara undang-undang OTT dengan undang-undang telematika lainnya. Sehingga konsep yang diusung oleh Christoph S. yang menyatakan bahwa tak ubahnya OTT adalah cyberspace, di mana tidak adanya dunia tanpa batasan fisik yang jelas dan perlu adanya pengaturan yang secara menyeluruh dan komprehensif dapat terwujud dalam tim kami. Masuk pada poin justifikasi saya. Yang pertama, mengapa pengawasan VOD tidak bisa disamakan dengan pengawasan dalam televisi terestrial dan lain sebagainya. Pertama, kami mengilhami bahwa antara televisi terestrial dengan VOD, output yang dihasilkan adalah sama-sama konten audiovisual. Namun, apakah serta-merta hal ini dapat dipersamakan? Tidak, Dewan Juri yang terhormat, karena terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil antara keduanya. Jika kita berbicara mengenai televisi terestrial, terdapat karakteristik di mana pemancar luasannya menggunakan analog atau frekuensi radio, dan pemancar luasan siaran dari televisi atau televisi terestrial ini dilakukan secara serempak atau yang kita kenal dengan model komunikasi massa, sehingga urgensi pengaturan dan pengawasan secara ketat terhadap televisi terestrial tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat yang tidak memiliki banyak pilihan terhadap akses yang bisa dia tonton karena tayangan tersebut serempak. Kemudian apabila kita berbicara mengenai video on demand, di sini menggunakan saluran internet. Selain itu pula, pemancar luasan siaran tidak berjalan secara serempak, bahkan tidak searah, dan adanya perbedaan yang samar antara penonton dan juga pembuat konten. Sehingga berdasarkan hal ini, tidak bisa dipersamakan satu sama lainnya karena terdapat perbedaan yang prinsipil dalam perlakuannya. Interupsi. Silahkan. Bagaimana bila konten VOD bermuatan negatif akan diatasi ketika undang-undang baru pada proposal Anda tidak mengatur pengawasan konten? Jika ada konten-konten tersebut, kita sudah memiliki ketentuan Undang-Undang ITE untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Lanjut pada justifikasi saya selanjutnya. Pengawasan ini berpotensi untuk adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa, Dewan Juri yang terhormat? Karena ketika berbicara mengenai platform VOD, ada yang menggunakan metode user-generated konten, di mana konten-konten yang ditampilkan itu dibuat oleh user atau penggunanya, dalam hal ini konten kreator, sehingga di saat yang bersamaan ini akan berpotensi untuk membatasi kreativitas dan ekspresi dari konten kreator tersebut. Belum lagi, menurut Rahmat Arifin, mantan komisioner KPI, dengan sumber daya yang ada dan pola pengawasan KPI yang masih sangat manual, akan sangat kewalahan untuk mengawasi video on demand yang berkembang sangat masif di Indonesia. Apalagi berbicara mengenai citra KPI dalam mengawasi televisi terestrial yang saat ini menimbulkan banyak problematika. Hal ini yang menjadi dasar 114.000 orang menandatangani petisi penolakan terkait wacana pengawasan KPI terhadap penyedia layanan video on demand. Selanjutnya terkait self-regulatory, ini akan lebih efektif. Mengapa? Karena kita berbicara mengenai internet, laju pertumbuhannya akan sangat cepat. Pola pengawasan dari negara yang sangat besar akan berpotensi menghambat hal ini. Damar Juniarto mengatakan bahwa intervensi negara dalam hal pengawasan konten akan menimbulkan ketidakpastian bisnis dan pertumbuhan ekonomi serta investasi yang menurun. Selain itu pula, ketika berbicara mengenai komparatif, di Australia pengawasan VOD menggunakan self-regulatory, dan nyatanya
di sana berhasil menumbuhkan gairah-gairah pasar industri kreatif yang lesu, di mana banyak tumbuh production house yang menyediakan layanan video on demand di Australia. Hal ini yang perlu kita bawa di Indonesia. Selain itu dengan dibarengi dengan adanya peningkatan literasi masyarakat, sehingga adanya efektivitas dalam hal pengawasan dan hal lainnya. Terima kasih. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri sekalian, tibalah kita pada penghujung perdebatan. Pro dan kontra telah membangun konstruksi perdebatan yang amat baik. Mari kita analisis jalannya perdebatan tersebut. Kesamaan kedua belah pihak adalah menyetujui bahwa layanan OTT VOD berkembang secara masif di Indonesia. Untuk itu diperlukan landasan yang jelas terkait keberadaannya. Namun, yang menjadi pertentangan ada pada poin justifikasi serta efektivitas. Pada poin justifikasi, tim pro berpendapat pengawasan konten harus diawasi oleh KPI melalui UU Penyiaran untuk menjamin tontonan yang layak bagi masyarakat karena KPI memiliki kewenangan dan kapabilitas untuk mengawasi. Namun, tim kontra menentang bahwa layanan VOD dan penyiaran konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk itu tidak bisa disamakan dalam satu regulasi dan harus diatur dalam undang-undang baru yang mengatur secara keseluruhan. Pada poin efektivitas, tim pro berpendapat siaran konvensional akan hilang eksistensinya apabila layanan VOD tidak diberikan perlakuan yang sama, sebab akan kalah dalam persaingan bisnis. Namun, tim kontra berpendapat dengan mengkomparasikan yang terjadi di Australia dengan tidak adanya pengawasan pada konten VOD justru akan menumbuhkan pasar industri kreatif yang tadinya lesu. Dari poin-poin pertentangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa demi menjamin tontonan yang berkualitas dan edukatif untuk masyarakat, diperlukan peran nyata pemerintah dalam membuat perencanaan, baik itu melalui UU Penyiaran atau melalui regulasi baru yang mengatur secara komprehensif atau meningkatkan literasi digital masyarakat untuk menggalakkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Sekian, terima kasih. Selesai sudah perdebatan tim Raja Hayam Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.